Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. 3 kali tepuk pramuka. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 12 tentang Gerakan Kepramukaan. Yang bab 1 tentang ketentuan umum dan pasal 1 adalah dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. 2. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. 3. Kepramukaan adalah aspek yang berkaitan dengan pramuka. 4. Pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia kepramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. 5. Gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan. 6. Pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidikan kepramukaan. 7. Satuan komunitas pramuka adalah satuan organisasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang berbasis antara lain profesi, aspirasi, dan agama. 8. Satuan karya pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu. 9. Gugus Dharma Pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramuka. 10. Kuartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah. 11. Majelis Pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi gerakan pramuka. 12. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 14. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemuda. Bab 2. Asas, fungsi, dan tujuan. Pasal 2. Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila. Pasal 3. Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui yang pertama, pendidikan dan pelatihan pramuka. Yang kedua, pengembangan pramuka. Yang ketiga, pengabdian masyarakat dan orang tua. Dan yang keempat, permainan yang berorientasi pada pendidikan. Pasal 4. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa
dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Bab 3. Pendidikan Kepramukaan. Bagian ke-1, Dasar Kode Kehormatan, Kegiatan, Nilai-nilai, dan Sistem AMO. Pasal 5. Pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Pasal 6. Yang pertama, Kode Kehormatan Pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. Yang kedua, Kode Kehormatan Pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Yang ketiga, Kode Kehormatan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. Yang keempat, Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berbunyi, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati dasar Dharma Pramuka. Yang kelima, Dharma Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berbunyi, pramuka itu: pertama, 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pasal 7. Yang pertama, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan pada Kode Kehormatan Pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2. 2. Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif. Yang ketiga, metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diwujudkan melalui interaksi. Yang pertama, pengamalan Kode Kehormatan Pramuka. Yang kedua, kegiatan belajar sambil melakukan. Yang ketiga, kegiatan yang berkelompok, bekerja sama, dan berkompetensi. Yang keempat, kegiatan yang menantang. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan. Yang ketujuh, penghargaan berupa tanda kecakapan. Dan yang terakhir adalah satuan terpisah antara putra dan putri. Yang keempat, penerapan metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental pramuka. Yang kelima, penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan berdasarkan pada pencapaian persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus serta pencapaian nilai-nilai kepramukaan. Yang keenam, pencapaian hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dinyatakan dalam sertifikat dan atau tanda kecakapan umum dan kecakapan khusus. Pasal 8. 1. Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mencakup: yang pertama,
keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kecintaan pada alam dan sesama manusia. Yang ketiga, kecintaan pada tanah air dan bangsa. Yang keempat, kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan. Yang kelima, tolong-menolong. Yang keenam, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang ketujuh, jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Yang kedelapan, hemat, cermat, dan bersahaja. Dan yang terakhir adalah rajin dan terampil. 2. Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan. Sekian adalah penjelasan tentang materi saya tentang kependidikan kepramukaan yang menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 12 tentang Gerakan Kepramukaan. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.